Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman adalah tukang tambal ban yang telah lama tinggal di pinggiran kota. Di umurnya yang sudah lebih dari 50 tahun, ia sudah tidak banyak meminta dari hidup. Hari-harinya sederhana, dipenuhi dengan melayani para pengendara motor atau mobil yang membutuhkan jasanya. Setiap hari, kios tambal ban kecilnya selalu ramai dikunjungi orang-orang. Meski tempatnya tak lebih dari sebuah gubuk beratapkan seng tua, orang-orang tetap datang. Dan Pak Maman selalu menyambut mereka dengan senyuman. Kiosnya terletak di tepi jalan raya yang cukup ramai di siang hari, namun berubah sunyi ketika malam tiba. Jalan itu, meski sering dilalui kendaraan, dikenal sebagai jalan yang gelap dan mencekam, terutama jika sudah larut malam. Namun, Pak Maman tidak terlalu memikirkan itu. Bagi dia, setiap orang yang datang adalah rezeki, tak peduli kapanpun itu. Malam-malam sebelumnya, dia biasa menutup kiosnya menjelang tengah malam, tapi malam itu ada sesuatu yang membuatnya tetap berjaga lebih lama. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan yang berkilau di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang. Suasana malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya sesekali ada kendaraan yang melintas, dan setiap kali kendaraan itu lewat, Pak Maman berharap akan ada yang mampir, memberi pekerjaan tambahan sebelum ia pulang. Hingga akhirnya, suara dentuman keras memecah kesunyian. Di kejauhan, terdengar suara ban yang meletus dengan cukup keras, diikuti oleh bunyi mesin mobil yang melambat. Insting Pak Maman segera menyala. Ia tahu, ada seseorang yang membutuhkan jasanya. Dari kejauhan, lampu depan mobil terlihat semakin mendekat, dan akhirnya berhenti di depan kios kecilnya. Pak Maman mengamati mobil itu, sebuah mobil tua dengan cat kusam, seperti sudah bertahun-tahun tidak dirawat. Asap tipis mengepul dari knalpotnya, dan lampu depannya redup, seolah-olah mobil itu hampir tak kuat berjalan lagi. Seorang pria keluar dari mobil itu. Penampilannya cukup aneh, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak pucat di bawah sorotan lampu jalan. Pria itu berjalan mendekat dengan langkah lambat dan berat. "Pak, ban mobil saya bocor," ujar pria itu dengan suara parau. "Bisa dibantu?" Tanpa banyak berpikir, Pak Maman mengangguk dan mengeluarkan peralatannya. "Tentu, Pak. Silakan tunggu sebentar, saya cek dulu bannya," jawab Pak Maman, tetap ramah meskipun suasana hatinya mulai terasa aneh. Pak Maman berjalan ke arah ban belakang mobil yang terlihat kempes. Saat dia jongkok dan mulai memeriksa ban, pria itu berdiri di dekatnya, memandangi tanpa berkata apa-apa. Mata pria itu seolah-olah kosong, namun tetap terfokus pada Pak Maman. Ada sesuatu yang tidak beres dari tatapannya, tapi Pak Maman berusaha mengabaikannya. Sambil memompa ban, Pak Maman mencoba mencairkan suasana. "Malam begini kok masih di jalan, Pak? Dari mana kalau boleh tahu?" tanyanya dengan senyum ramah. Pria itu hanya diam sejenak, sebelum menjawab dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, "Saya pulang, Pak. Pulang ke rumah." Jawaban itu membuat bulu kuduk Pak Maman meremang. Suara pria itu seperti tidak berasal dari orang yang sehat. Dia menoleh sedikit untuk melihat wajah pria itu, tapi yang dia dapati hanyalah senyuman tipis yang aneh. Senyum itu tidak menunjukkan rasa syukur atau keramahan, melainkan sebuah senyum kosong yang membuat Pak Maman merasa tidak nyaman. Pak Maman mempercepat pekerjaannya. Dia merasa semakin tak enak, terutama karena pria itu tak banyak berbicara, hanya berdiri dia memperhatikannya. Setelah beberapa menit, Pak Maman akhirnya selesai menambal ban.
"Sudah, Pak. Bannya bisa digunakan lagi," ujarnya sambil berdiri dan menyeka keringat di dahinya. Pria itu tetap tersenyum. "Terima kasih," ucapnya pendek, sebelum kembali masuk ke mobilnya. Pak Maman memperhatikan pria itu masuk ke mobil, namun ada yang membuatnya terganggu. Ketika pria itu menutup pintu mobil, Pak Maman mendengar suara berdecit aneh dari kursi belakang. Dengan sedikit penasaran, Pak Maman melongo ke arah kaca belakang mobil. Itulah saat di mana jantungnya hampir berhenti. Di kursi belakang mobil itu, dia melihat sesuatu yang tidak pernah ingin dilihatnya. Seorang wanita duduk di sana, rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian besar wajahnya. Namun yang paling menakutkan adalah matanya. Mata wanita itu terlihat hitam pekat, dan dia sedang menatap langsung ke arah Pak Maman. Pak Maman mundur beberapa langkah dengan tubuh gemetar. Pria di dalam mobil itu tampaknya tidak menyadari kehadiran wanita tersebut, atau setidaknya berpura-pura tidak melihatnya. Dalam kepanikan, Pak Maman berusaha berkata, "Pak, itu di belakang." Namun, kata-katanya terhenti ketika pria itu menyalakan mobil. Bau busuk yang tiba-tiba menyelimuti udara membuat Pak Maman tersentak. Bau itu begitu menyengat, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Pak Maman segera menutup hidungnya dan mundur lebih jauh, tidak tahu harus berbuat apa. Pria itu menatap Pak Maman sekilas dari kaca spion. Senyumnya masih terpatri di wajahnya. Mobil itu mulai bergerak perlahan, namun mata Pak Maman tetap terpaku pada sosok wanita di kursi belakang. Ketika mobil itu melaju pergi, wanita itu mulai bergerak. Dengan gerakan lambat dan tidak alami, kepalanya menoleh ke arah Pak Maman. Matanya terus menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. Mobil itu menghilang di tikungan jalan. Namun Pak Maman masih terpaku di tempatnya. Hatinya berdebar kencang, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia tak bisa melupakan tatapan wanita itu, tatapan yang seolah ingin menariknya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Pak Maman buru-buru menutup kiosnya. Dia merasa tak nyaman berada di luar lebih lama lagi. Setelah semua peralatan dimasukkan, dia masuk ke dalam kios, menutup pintu rapat-rapat, dan berusaha menenangkan dirinya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, dia mendengar suara ketukan pelan di pintu. "Pak, tolong, ban saya bocor lagi." Suara itu terdengar dari luar, suara pria yang tadi. Pak Maman merasa tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu, sesuatu yang tak wajar sedang terjadi. "Pergi. Saya tidak bisa bantu," diteriaknya dengan suara bergetar. Ketukan itu semakin keras, diikuti suara berat pria itu yang semakin mendesak. "Pak, tolong buka. Ban saya bocor lagi." Pak Maman menahan napas. Dia tak berani mendekati pintu, apalagi membukanya. Setelah beberapa saat, suara ketukan berhenti. Sunyi. Pak Maman mendekati jendela perlahan, mengintip dari celah kecil di balik tirai. Mobil itu sudah tidak ada. Jalanan kembali sepi, seperti tak pernah ada siapapun di sana. Namun, bau busuk itu masih tersisa di udara, membuat Pak Maman merasa mual. Dia tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi, namun dia tak bisa menjelaskan apa.